Halo semuanya, selamat datang di As Jurnal Otaku episode 7. Saya Randy Jurnawan, seperti biasa akan menjawab pertanyaan kalian semua. Dan ya, seperti biasa syutingnya tengah malam. For no reason. Kebanyakan main sih Amir. Kebanyakan lu nungguin lu nonton streaming Dota aja. Boleh buat seru. Major kelarin dulu. Tim yang dibenci kalah. Iyalah, gimana nggak ini. Nah, udah malam. Iya. Ya udahlah. Oh, lu nggak streaming kan? Kagak. Ya udah. Thank you Adil, pertanyaannya gimana ya? Macam-macam sih. Kalau misalnya dibilang bosen, pasti ada yang bosen, dan especially kalau misalnya diulang-ulang kayak ya tema battle school, kayak battle school, terus yang isinya kerjaannya lebih banyak pamer dada dan paha. Of course it's a selling point gitu kan, tapi ya boring lah kalau misalnya itu doang yang dijual. Apalagi kalau misalnya tiap season ada 5 atau 6. Tapi kayaknya belakangan sih mulai banyak yang kayaknya story-nya lebih banyak gitu ya. Belakangan lihat gak sih? Lu nonton kan? Yok. Lu nonton kan? Kalau misalnya yang maksudnya anime-anime sekarang kan banyak kan yang apa sih, mulai banyak fokus ke story dan animation quality. Of course animation quality sih udah pasti gitu kan. Dan season ini nggak ada isekainya, tapi banyak mahousoujanya. Ah bener ya, season ini, fall ini. Ya gitu, misalnya variasi sih beragam, ada yang bosan, ada yang enggak. Contohnya kalau pribadi sih ada bosan sih ya, cuman at least jangan terlalu banyak lah gitu. Terus untuk yang lain juga kayaknya bosan yang di staff-staff Joey lain. Tapi ada aja sih yang masih demen ya, kalau misalnya Master Dada di Joey kan ya, lo ya. Gue gak mau sebut padahal disebut sama lu. Ya begitulah, beragam variasinya. Gak usah tidur dari malam. Bangun pagi. Farhil. Makasih Farhil pertanyaannya. Ya bukan nggak tidur juga sih, tapi kalau nggak tidur sih itu mah bukan bangun pagi lah, ya emang nggak tidur. Iya, emang nggak tidur. Tapi ya saran bangun pagi ya minimal 7-8 jam sih tidurnya ya. Dan jam tidurnya pun sangat istilahnya kayak jam 11 gitu. Kalau bisa jam 12 maksimal lah untuk tidur, dan minimal kalian harus bisa 7 jam. Itu kalau pribadi saya, it's what works for me. Tapi tergantung kalian juga. Mungkin kalau habis kegiatan capek gitu kan, misalnya kalian ngelakuin kegiatan berat, nge-gym gitu misalnya kan malamnya, of course 7-8 jam itu mungkin nggak cukup buat kalian gitu kan. Ya tapi beda-beda, makanya tergantung dari kegiatan kalian. Untuk bangun pagi ya yang penting 7-8 jam, makan juga yang teratur lah. Kalau misalnya kita taunya kan 4 sehat 5 sempurna sebutannya, tapi nggak tahu deh anak sekarang pada tahu nggak 4 sehat 5 sempurna, nggak tahu diajarin apa enggak. Ya kalian googling aja 4 sehat 5 sempurna. Ya makan sehat, hidup lifestyle juga jangan jorok. Yang penting jorok esin, makannya jorok gitu kan sembarangan. Tidur 7-8 jam, jangan kemalaman juga. Tidurnya jam 11 jam 12 udah boleh tidur. Ya gitu lah. Jangan ngerokok, jangan narkoba. Ya itu udah pasti. Bener sih. So ya, ini Jess ini adik gua sih. Jadi kalau misalnya I don't know why she asked this. Yang pasti bukan di WC ya. Apa? Yang pasti bukan di WC. Ya, yang pasti bukan di WC sih. Nongkrongnya ya, dia padahal udah tak, I don't think she knows sih, karena dia not at home most of the time. Ya nongkrong, ya kalau misalnya sebenarnya nongkrong enakan depan pintu doang nih. Which is kantor Soho lah, I guess. Small office, home office. Jadi kita, equipment kita kan di sini, di kantor kan paling lengkap. Equipmentnya PC and everything lah gitu kan. Of course nongkrong kita paling PW ya di kantor gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin di luar, pribadi, gue lebih demen kalau misalnya di cafe yang sepi sih. Jadi gue kalau misalnya gue demen kadang-kadang suka ke Starbucks, carinya yang sepi Starbucksnya. Kalau yang ramai kan kayak gimana sih, lu mau ngapa-ngapain tuh juga nggak tenang gitu kan. Jadi males juga sih. Ya gitulah. I guess lu juga demen kan, maksudnya kayak kalau di luar tempat-tempat yang agak sepi lah buat kerja atau baca buku atau baca artikel. Ya do stuff lah yang pasti. Khususnya tanggal 22 Starbucks.
Ya 50% off. Khusus pemegang tumbler. Udah ada. Ya gitu lah, Pak. Jadi iklan sekarang. Iya, jadi iklan. Thank you pertanyaannya Kak Karin. My Joy is in our agenda, jadi tenang aja. But it's most probably kemungkinan besar nggak akan di tahun ini kita mulai kembanginnya, dan mudah-mudahan tahun depan sih, awal tahun depan harusnya kita udah bisa mulai kembangin My Joy. Tapi memang resource kita memang masih kurang sekarang, jadi ya kita masih fokus di Joy dulu. Cuman My Joy kan kalian juga kalian yang pakai kan tahu memang kita udah desain itu untuk kalian semua untuk nulis. So yeah, just right away and share it gitu kan with us. Kita juga masih mantau sih My Joy itu perkembangannya kayak apa tiap-tiap harinya. Ada beberapa artikel juga udah di-share. Ya, ada beberapa artikel juga menarik dan kita share kalau misalnya memang menarik. Jadi ya relax, we'll improve it. Yeah, we'll improve it. Tadi pertanyaannya siapa? Saking panjangnya. Fiski, oke Fiski, thank you. Gue jawab pertanyaan kedua dulu ya. Signum nambah berat badan. Kayaknya dia sering makan enak sih, jadi you don't need to ask. Karena dia akan terus menambah berat badan. Untuk kalau oke, pertanyaan kedua. Berarti SNI ya. SNI itu pasti akan ngeberatin sih kalau memang berlaku untuk toys ya, basically PVC figure dan Figma and Android gitu kan. Dan Plamo and everything lah, all our hobbies gitu kan, yang dalam sekitar sini-sini juga kayak itu. Kalau memang berlaku, beratnya paling harganya pasti naik, itu aja sih. Jadi of course lebih beratnya ke keuangan, dan mungkin kalau memang penjual-penjual itu dipaksa untuk masuk harus daftar SNI, harga naik, dua barangnya pun lama masuknya gitu. Tapi so far selama ini sih belum ada denger sih ya dari, maksudnya teman-teman kita yang jualan. Baru pada kebakaran doang. Baru pada kebakaran, tapi belum ada, kita belum lihat ada eksekusinya di lapangan secara real gitu kan, ke teman-teman kita yang memang jualan yang udah gede gitu. Kalau SNI yang sekarang masih yang udah pakai SNI kan baru MAP ya, jual apa Gundam. Kidstation. Ya, Kidstation kan MAP. Itu kan SNI udah jelas. Tapi kalau misalnya untuk yang lain-lain kayaknya belum ada kabar. Tapi dengan resiko SNI itu apa ya? Kidstation barangnya numpuk, kemudian diskon 50%, jadi kayak mereka ya itu berakhir rugi lah. Ya Nggak bagus untuk bisnis juga. nggak bagus untuk bisnis juga sih, karena jadi terlalu satu sisi, memberatkan dua sisi. Ya we'll see lah, kita lihat aja nanti gimana eksekusinya secara real gitu lah di lapangan. Sekarang sih baru info-info doang, rumor, jadi calm down aja lah, tenang, relax. Kan memang kita buka request kan, cuman kalau misalnya non-Jepang untuk di Joy kayaknya belum bisa ya. Iya. Karena kita memang masih fokusnya ke bagian Jepang marketnya. Kayak Overwatch walaupun ada waifu ya, we all know kayak Tracer and Mei and Diva and Ana. Ya, but it's not Japanese. I mean, it's not made Dibikin oleh orang Jepang. made by Japanese companies gitu kan. Jadi kita nggak bisa gitu. Mungkin kalau dari game-game Jepang Kalau game-game Jepang lainnya bisa. atau mungkin Of idol course. boleh kali ya. Ya, idol sih udah jelas gitu kan. Cuman idol mostly Jepang sih kalau idol kan. Cuman kan maksudnya kalau misalnya game-game lain ya kita pernah ya ada game saking banyaknya lupa. Belum, banyak kan anime ya. Ya kalau dari game-game Jepang boleh lah. Mungkin Gitu. kalian bisa request. Ya, dan request message aja gitu kan. Is that the last one? Yes. Oh, oke. Cukup pendek. 6 question total. Nih, 6 ya. Total kayaknya lumayan panjang sih hari ini. Coba aja lihat nanti durasinya berapa sekarang. 13.30 mungkin around 10 Tadi menit. 10 minutes is okay lah. I haven't said the closing line. I was just talking with you guys. No problem. I mean, yeah, it's 12. I don't know kalau misalnya I think I want to still play some games before I go to sleep. Masih ada major lagi hari ini, jadi kayaknya nggak bakal tidur kalau gue.
Yeah, I guess. Anyway, ya thank you buat pertanyaannya kalian semua. Sebelum gue lupa, what was the first question again? The first question is anime-anime yang Oke. tipikal Gue ngerti. Kita mulai di episode ini, question of the day. Gimana menurut lo orang anime-anime yang haram-haram gitu, apakah kalian bosen atau kalian malah demen sama anime-anime yang sekarang banyak haramnya gitu. Leave a comment in our YouTube section, Facebook, social media, Twitter, Instagrams. Yeah, answer it. Thank you for your comments and yeah, see you next episode. Bye-bye.